inisialnya A. AK ya? Iya, AK. Aku ngeliat pendaki hilang, jadi dia tuh posisinya deket jurang gitu. Jadi selama on track ini, pas aku turun, dia ini ada di samping kanan. Kayak orang lewat gitu loh. Tapi lewatnya tuh kayak dia tuh dari jurang ke jurang gitu, Kak. Jadi di kanan aku jurang, jadi kayak orang lewat, tapi lewatnya tuh kayak di jurang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi, kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Dan di malam ini gue lagi berkunjung ke salah satu rumah nih. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam. Selamat malam, salam rimba. Kanada ya? Salam rimba. Salam rimba. Apa kabarnya sekarang? Baik, kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah begini-begini aja. Sama aku juga begini-begini aja. Kesibukannya apa sekarang? Menyibukkan diri aja, Kak. Wah. Sosok sibuk aja. Halo guys, jadi aku punya Instagramku dihack. Mungkin dari kalian ini ada yang sempat mentransfer uang, mengatasnamakan aku. Maaf banget, itu bukan aku. Maaf kalau aku merugikan kalian. Tapi jujur pribadi, aku tidak pernah ingin mengecewakan orang-orang terdekat aku. Dan aku tidak pernah meminta uang ataupun meminjam uang ke orang-orang. Apalagi orang yang nggak aku kenal. Benar. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mengataskan nama aku dan minta uang ataupun menjual barang seperti handphone, itu bukan aku. Melainkan orang lain ya? Kalau bisa akunnya itu di-report aja, nggak apa-apa gitu. Dan kali ini Nada pengen menceritakan pengalamannya tentang di Gunung Lawu ya, pada tahun 2020. Setahun yang lalu berarti ya. Oke nih teman-teman semua, sebelum masuk ke cerita, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share, dan jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita pendakian, terutama di hal gaibnya, dan ingin menjadi narasumber di sini, bisa langsung kirimkan aja nih ke email besokpagi@gmail.com ataupun DM ke Instagram besokpagi.adf. Nanti linknya gue taruh di bawah sini. Bisa dikasih sedikit cerita nih ketika pendakian lu di Gunung Lawu? Boleh dong? Nggak boleh. Boleh dong. Sip. Ya, aku di Lawu itu bertemu dengan pendaki yang sempat hilang, berinisial A. Oke. Dan aku di Sundang Derajat ngecamp di sana, aku digangguin lah intinya sama penghuni sana, direcokin lah tendaku. Dan aku di pos 4 atau pos 5, aku lupa deh intinya, aku mendengar suara kuda. Oke. Lonceng Kita kuda. skip dulu nih ya. Kayaknya epic banget ya ceritanya. Simak video ini sampai habis nih, karena Nada ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa Nada dan rombongannya bisa diteror saat pendakiannya di Gunung Lawu. Dan berulang-ulang kali nih, gue mengingatkan buat teman-teman semua, bahwa saja cerita yang pengen diangkat Nada pada malam ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Oke, jadi aku mau cerita nih waktu pengalaman aku di Gunung Lawu. Jadi aku ini berangkat dari Jakarta menggunakan pesawat ke Jogja. Sebenarnya sih aku tuh gak niat sih Kak ke Lawu, karena ini tuh jadi pendakian kembali gitu, kayak aku kan udah nggak mendaki lagi tuh selama dari Merbabu itu kan. Jadi aku mendaki kayak baru pertama kali mendaki lagi sih itu ke Lawu, belum ada persiapan. Jadi aku sempat beli sepatu gunung karena sepatu gunungku hilang.
di rumah. Jadi udah dicari nggak ketemu-temu, aku beli sepatu gunung. Terus aku kayak update gitu di Instagramku, aku pengen ke Gunung Lawu bla bla bla. Terus ada yang respon, orang Jogja juga. Nah di situ ya udah dong, tapi aku tuh kayak masih mau enggak gitu, kayak udah males naik gunung sih sebenarnya gitu loh. Nah aku tapi kayak kangen, aku sambil yang nyari-nyari temen gitu lah di sosial media untuk kayak ayo naik bareng sama aku gitu. Nah ketemu lah orang Jogja, aku berangkat dari Jakarta ke Jogja. Habis itu kita ngobrol-ngobrol. Jadi kita nih pendakian berempat, aku perempuan sendiri, cowoknya 3. Kita tuh baru kenal di situ. Tapi hebatnya kalau anak pecinta alam tuh, walaupun baru kenal kayak rasanya kayak udah kayak saudara nggak sih? Kayak pertemanan tuh kayak pertemanan erat gitu kan. Nah kita ini dari Jogja ke Cemoro Sewu base campnya menggunakan motor. Itu perjalanan tuh 2-3 jam. Jauh banget sih itu, sumpah jauh banget itu. Nah setelah itu karena kita sampainya di base camp Cemoro Sewu malam, jadi kita nginap dulu, istirahat sejenak dulu di base camp. Kita tidur di base camp. Jadi setelah aku bangun paginya, aku mencari logistik dulu buat persiapan nanti berkemah di atas kan. Kita kan karena di atas kan bermalam semalam doang kan. Kita nyari makan dulu. Di situ ada tukang kayak sayur lewat gitu. Dan kita kayak di sana makan Indomie. Bukan makan Indomie sih, kayak makan nasi gitu, nasi pecel kalau nggak salah, aku lupa. Sama minum ini, apa namanya? Teh hangat. Nah, di situ kita belanja. Setelah kita belanja, kita masukin logistik ke dalam carrier, kita atur ulang carrier kita. Setelah itu jam 7:30 kita melakukan pendakian gitu. Nah di situ kan karena di Lawu ini banyak ya posnya, kalau nggak salah tuh ada 5 pos. Tapi di situ tuh jarang landai sih, landainya tuh paling di pos 1, arah mau ke pos 1 tuh masih enak lah jalurnya. Dari pos 2 sampai pos 5 tuh ya Allah kak, kakiku pegel-pegel banget, sumpah. Kayak aku kan emang nggak ada persiapan, maksudnya apa ya, kalau aku kan biasanya naik gunung suka kayak lari 1 putaran, tapi ini kan nggak ada persiapan, jadi pegel banget, nggak ada pemanasan tuh, bener banget. Jadi jangan diikutin ya guys, nggak boleh kayak gitu. Kaget gitu loh kak, kakinya kayak udah nggak pernah naik gunung, sekali naik gunung kaki tuh sampai pegel-pegel banget itu sumpah. Jadi aku nih berempat sama temanku ini naik ke Lawu. Itu di pos 1 masih santai-santai aja. Aku tuh kayak gimana ya, kayak udah trauma gitu loh kak sama omongan pendaki. Ya nggak sih, suka PHP nggak sih? Benar. Misalkan kak pos 2 berapa menit lagi? 5 menit. Padahal ya Allah, itu treknya tuh batu tuk gitu loh. Sumpah pegel banget sih kak. Tapi asik sih, itu sih asik banget. Nah kita ini ya seperti biasa, nggak ada hal yang berbau mistis gitu sih. Karena emang kita have fun, walaupun capek tapi have fun. Dari pos 1 ke pos 2 juga have fun, terus dari pos 2 ke pos 3 juga ya, walaupun treknya tetap naik terus, nggak ada landai, tetap have fun. Dari pos 3 ke pos 5 itu kan emang Lawu itu terkenalnya tuh kalau di Cemoro Sewu itu, dia tuh kayak tangga gitu kak. Jadi kayak ada tangga gitu, jadi kalau misalkan lu mau sampai ke pos 5 tuh patokannya tuh tangga gitu. Jadi kalau misalkan lu udah semakin ngelihat arah tangga tuh, semakin lu mau sampai di pos 5. Nah, setelah itu kalau nggak salah tuh kita tuh di pos 5 itu kisaran jam 6 malam. Jam 6 malam, di situ full tendanya. Jadi kita susah nyari tenda. Jadi kita nggak bisa ibaratnya kayak buat ngecamp gitu kak. Nah, teman aku berinisiatif karena dia udah pernah ke sana. Kita ngecampnya di Sundang Derajat aja, mau nggak? Nah di situ emang aku udah kecapean sih di situ kan. Ya namanya kita baru pertama lagi naik gunung, ngecampnya di Sundang Derajat. Jadi ada lahan gitu, ada space lahan. Karena kita bawa kayak apa namanya tendanya itu untuk kapasitas 3 orang. Karena aku kan kecil ya badannya ya. Jadinya ya udah dimuat-muatin ketimbang kita nyari lagi. Soalnya itu udah kisaran jam 6:30 malam. Nah kita ngecamp di Sundang Derajat. Nah di situ
kita ini ya biasa ngobrol-ngobrol, bermalam makan dulu, kita makan Indomie sama ngerebus teh hangat. Setelah itu kita tertidur, kecapean. Nah setelah itu tendaku nih dikelilingin sama ya makhluk-makhluk halus gitu. Jadi mereka ini berbising tapi nyaring, suaranya itu kayak nyaring gitu Kak, tendaku. Jadi kalian tahu nggak sih kalau di Sundang Derajat itu kan kayak ada bertapa gitu loh Kak. Apa sih namanya kayak aku? Petilasan gitu ya. Di situ kayak aku tuh melihat di situ sesosok bukan kera sih, jatuhnya tuh kayak orang tinggi gede tuh, semana ya, se ini nih Kak, tapi gede lagi sih. Oh, terus bulunya lebat gitu. Iya. Tapi dia yang berjaga di situ. Oh, oke. Nah di situ. Nah jadi temanku ini mau ke toilet tapi takut. Jadi kan di Sundang Derajat itu kayak ada kayak ada buat di sebelah warung itu kayak ada space gitu. Tapi bukan buat toilet sih jatuhnya. Kayak buat tapi itu banyak sampahnya sih. Kalau kata orang-orang tuh toilet sih. Tapi nggak ada kerannya atau nggak ada apa. Nah jadi temanku takut gitu Kak di situ. Karena emang banyak yang ngeganggu. Jadi tuh tenda kita tuh kayak digerakin gitu loh. Sama makhluk-makhluk itu kan. Aku bilang ke teman-temanku udah santai aja, nggak apa-apa kok. Aku bilang gitu. Karena mungkin kitanya ngecamp-nya tuh agak deketan sih Kak, mungkin salahnya itu kali. Udah gitu kita juga agak berisik karena mungkin di situ kita buat tendanya itu kayak ngobrol berisik itu, nyari-nyarinya tuh kayak di mana ini apa sih namanya yang panjang itu, aku lupa. Pasak. Iya, pasaknya hilang satu nih. Jadi kan mungkin menurut makhluk yang di situ mengganggu karena udah malam gitu. Nah jadi nggak boleh lah kayak gitu, jangan ditiru lagi ya guys. Jadi kita walaupun kita lagi dimanapun, kita harus menjaga sopan santun, etika, attitude juga. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu berbising ataupun berisik gitulah kalau ngobrol. Nah setelah itu kita mau summit Kak, jadi kita berempat ini, temanku namanya Adi sakit. Dia sakit, otomatis yang jagain dia siapa? Jadi temanku dua ini dia summit ke atas, aku tetap di tenda. Karena aku mikirnya gini, kalau misalkan si Adi ini kenapa-napa, pasti kita disalahin dong sama orang tuanya. Kita kan juga nggak boleh egois dong, ya kan? Jadi aku menyuruh temanku yang dua ini untuk summit duluan. Jadi aku juga mikirnya gini, kalau kita bertiga summit ke atas, kalau kita lapar turun, yang masak siapa? Sementara Adi sakit. Ya nggak sih Kak? Kan logikanya gitu. Jadi aku nggak summit duluan. Jadi aku nggak summit ke atas. Jadi aku tetap di tenda masakin buat yang nanti turun. Sama Adi lagi sakit juga. Aku masak. Setelah itu masak, mereka pada turun. Ada hal yang mencurigakan sih. Jadi ya kalian kalau misalkan pernah ngecamp di Sundang Derajat, pernah nggak sih kayak ngerasa tuh kayak ada yang beda gitu loh dengan situasi di situnya gitu? Mungkin pernah. Nah pernah itu. Nah setelah itu kita ini karena di laut situasinya lagi ramai di laut, jadinya ya have fun aja sih Kak. Jadi ya mungkin keganggunya sama yang waktu kita di Sundang Derajat itu, jadi tenda itu kayak digoyang-goyangin gitu sama penghuni situ. Jadi gitu kayak berisik gitu lah intinya. Mereka tuh kayak ngoceh-ngoceh gitu lah. Padahal di situ kayak ya orang pada tidur, ya nggak mungkin dong. Kisaran jam 2 atau jam 3 pagi orang-orang jam 12 sampai jam 1 orang-orang pada ngoceh, tapi ngoceh itu kayak ketawa kecil gitu. Nah setelah itu temanku turun dari puncak, aku berikan mereka makanan, aku masak, kita rapihin tenda untuk turun karena aku di situ udah lelah banget. Aku nggak ke puncak loh, ke laut. Ya karena aku nggak mau egois, takutnya kan temanku kenapa-napa, nggak ada yang jagain. Jadi kan menurut aku bisa kapan aja ke sana kembali, maksudnya ke laut lagi. Ya kan nggak sih Kak? Iya, kita bisa kapan aja balik lagi ke laut dengan waktu yang
kita tentukan, tapi kalau teman kita sakit yang nanggung siapa? Benar. Jadi kita nggak boleh egois gitulah. Nah, kita rapihin tenda untuk turun ke base camp karena situasinya aku juga udah capek, temanku juga sakit. Tapi kita pas turun itu kita menemukan hal-hal yang Di luar batas nalar. iya, mistis gitu. Karena mungkin aku juga bisa melihat dan aku juga kalau misalkan di pendakian aku suka menjaga teman-temanku supaya teman-temanku ini ya amit-amit juga baik ya Kak. Tidak kenapa-napa juga karena gimana pun kita ini tim bertanggung jawab atas satu sama lain gitu. Aku di pos 5 ini ke pos 4 aku melihat, bukan melihat sih, maaf sorry, bukan melihat, jadi aku ngedengerin suara delman gitu, kerenceng-kerencengnya kuda kerenceng karena posisiku udah capek banget kan, jadi aku nggak terlalu kayak mau peduli gitu sih Kak. Aku ngeliat suara gitu kerenceng, jadi aku jadi posisinya tuh dua cowok di depan, si Adi di tengah, aku di belakang, karena kan emang aku kalau naik gunung selalu jadi Pasti di sweeper. belakang. Nah pasti kau tahu banget sih. Kan dulu pernah cerita. Oh, udah pernah cerita. Jadi aku selalu di belakang. Nah setelah itu, karena aku nggak mau, anaknya tuh nggak mau ngedenger karena lagi capek posisinya, jadinya udah selintas aja. Nah di trek ke pos 3 itu aku ngelihat kayak ular, tapi bukan ular kayak ular, kamu tahu kayak ular Indosiar nggak sih, kayak apa sih namanya? Sampai aku tuh ngeberhentiin temanku, jangan lewat dulu, ada ular lagi lewat. Aku bilang gitu. Ular siluman apa gitu? Iya, ular siluman. Lewat di jalan di trek kita ini. Aku sampai ngeberhentiin temanku. Empat orang itu empat orang itu sama aku berhentiin. Jangan jalan dulu, ada ular lagi lewat. Dan dia kaget, "Hah? Ular gimana sih? Orang nggak ada kok." Udah jangan jalan dulu. Nah, terus kita ngeliat nenek-nenek bawa tongkat, agak nunduk gitu, tapi dia pakai kain gitu loh, kain Kemben kan? Iya, kemben. Kayak kemben Jawa gitu. Terus pakai kayak baju rombang-rambing, rambutnya disanggul putih tapi acak-acakan, lagi lewat gitu. Terus aku bilang ke temanku, berhenti dulu, ada yang lewat, nenek kasihan, nggak boleh dihalangin, aku bilang gitu. Lewat. Setelah, kalau nggak salah ya, dari pos 4 ke pos 3, aku melihat pendaki hilang. Inisialnya A. Aka ya? Iya, A. Aku ngeliat pendaki hilang, jadi dia tuh posisinya deket jurang gitu. Jadi selama on track ini, pas aku turun, dia ini ada di samping kanan. Dan aku nanya dong ke temanku, karena kan aku nggak tahu cerita-cerita pendaki hilang, karena kan emang nggak terlalu update kan aku anaknya. Aku tanya ke temanku tentang si A ini siapa, benar atau enggak, ternyata benar gitu. Dan aku berhenti dulu sejenak, aku meminta sama teman-temanku untuk mendoakan dia. Nah di pos 3 ini aku kan melakukan perjalanan lagi ke pos 2 ya karena aku sudah keseringan melihat yang kayak aneh-aneh gitu Kak, jadinya udah terbiasa kan, maksudnya kayak udah nggak kaget. Mungkin teman-teman pendakianku ini orang Jogja ini kayak kaget gitu, kan aku sama dia tuh baru pertama kali ketemu, jadinya mungkin menurut dia kayak aneh gitu nih aku nih. Tapi aku bilang sih udah santai aja, nggak apa-apa, yang penting aman kan, kita pulang dengan keadaan selamat ya, itu kan udah kayak suatu hadiah dong Kak. Ya nggak sih, kita have fun di atas, kita dapat view bagus, kita pulang selamat ya hadiah dong. Bonusnya itu. Walaupun nggak muncak. Nah itu bonus sih kalau kata aku. Itu jadi dari pos 3 ke pos 2 ini, aku nih sudah tidak melihat pendaki yang hilang itu, karena emang kita doain dia. Nah setelah itu sama sih halnya kayak aku ngelihat kayak orang lewat gitu loh. Tapi lewatnya tuh kayak dia tuh dari jurang ke jurang gitu Kak. Jadi kanan aku jurang, jadi kayak orang lewat, tapi lewatnya tuh kayak di jurang gitu. Ngerti nggak maksud aku? Jadi kayak nyebrang gitu. Iya, kayak nyebrang ke jurang gitu. Tapi aku bilang ke Adi, mungkin Adinya juga kayak takut gitu kan. Jadi udahlah Cuk, dia manggilnya kan Cuk ya. Udahlah Cuk, biarin aja. Aku kan kayak aneh gitu nggak sih, ini orang kok jalannya ke jurang. Tapi emang penampilannya pendaki. Gitu. Mungkin kan aku juga udah kecapean kali. Pos 2 ke pos 1 kita kisaran tuh jam 6. Ini ada hal yang
lucu lagi sih, gue baru ingat. Nah, dari kita langsung ke base camp kan. Kita sudah sampai, turun di base camp. Kita prepare. Ada yang cuci muka dulu temanku, terus aku bebenah. Situ kisaran tuh jam 6 malam, jam 5 jam 6. Bebenah. Di situ emang base camp situasinya lagi rame banget sih laut di situ. Nah, kita pulang, kita pamitan sama pendaki-pendaki yang ada di base camp itu. Kita kan pulang menggunakan 2 motor. Jadi, ini lucu sih. Jadi motor temanku ini banyak kempes tiba-tiba. Bocor di arah pas mau pulang. Tuh. Dan kita nyari tambal ban nggak ada yang buka di situ. Terus dorong? Didorong. Sampai bawah? Sampai mana aku lupa ya. Pokoknya ada turunan gitu, tambal ban dan agak jauh sih. Kalian tahu yang ngebocorin siapa? Siapa dong? Orang yang stay di base camp, tapi bukan manusia ya. Oh, oke. Jahil juga berarti ya? Jahil itu. Aku inget banget tuh, yang stay di base camp tuh orangnya gondrong, rambutnya keriting. Bukan orang base campnya ya, penghuni base camp. Jadi di base camp Cemorosewu itu ada toilet gitu di belakang, dekat pohon-pohonan gitu. Nah, di situ ada penunggunya, itu yang bocorin. Jadi temen aku itu ada yang kencing atau apa gitu, tapi nggak disiram. Oh iya. Itu yang bocorin. Mungkin marah kali penghuninya ya. Iya, seperti itu. Itu dia bocorin sih. Motornya bocor bannya, ban belakang sama ban depan. Tapi pas kita dari parkiran itu mau ke arah pulang itu nggak kenapa-napa. Tiba-tiba tuh pas mau belok kayak dari parkiran ini mau ke gini tuh udah bocor. Gitu guys. Makanya hati-hati dan menjaga sopan santun. Itu yang paling utama. Ya nggak sih? Benar banget. Gitu. Apalagi kita berada di wilayah orang, apalagi tempat keramat. Gitu. Aku tuh sering ketemu sama pendaki yang nggak punya tata krama dan moral sih. Jatuhnya tuh kayak alay. Jadi mereka ini mendaki gunung suka teriak-teriakan, suka siul-siulan, udah gitu suka nyetel toxic musik nggak sih? Nyetel musik box gitu sampai dikencangin gitu, kan itu nggak bagus. Benar. Mengganggu kayak satwa-satwa di sana dan mengganggu makhluk halus yang dengar gitu. Ya, iya itu. Lihat nggak sih ada orang tidur di situ? Ada. Iya nggak sih? Ada. Halo. Lu lihat kan? Iya. Matanya gini, rambutnya gini. Iya nggak sih? Di depan mobil, rambutnya gini, tapi matanya gini. Gitu. Iya nggak sih? Lu ngeliat gak? Itu di situ di bawah. Di sini kalau gue boleh kulas balik nih tentang pendakian lu yang ini jaraknya nggak terlalu jauh dari pas waktu naik Merbabu ya? Jauh lah Kak, bertahun-tahun. Oh setelah tahunan gitu? 5 tahunan lah. 5 tahunan, dan itu baru pertama kali naik lagi nih? Baru naik lagi aku. Dan akhirnya lu pulang ke rumah itu dengan kaki yang pegel-pegel ya? Pegel-pegel banget. Nah, di sini yang gue mau kulas balik nih tentang perjalanan Nada yang waktu di area camp nih. Iya, area camp. Di Sundang Derajat itu. Itu mungkin sebenarnya pengen ngecamp di pos 5 ya? Pos 5 karena ramai. Akhirnya jadi kita, buat dibablasin ke Sundang Derajat karena menurut temanku yang bernama Adi ini deket ke arah puncak. Jadi kita langsung bablas aja. Terus itu posisinya udah capek banget sih. Tapi mau gimana lagi? Itu udah lewat maghrib ya? Udah lewat maghrib, mau gimana lagi Kak? Kita takutnya nggak dapat lagi. Terus gimana? Takutnya kan keduluan sama pendaki lain. Soalnya kan lagi ramai posisinya di situ lau. Dan akhirnya lu membuka tenda nih di Sundang Derajat ya? Tenda di Sundang Derajat. Dan kita diganggu di situ. Tadi lu sempat bilang kalau tenda lu ini ada yang ngoyak-ngoyakin. Iya, dan berbisik gitu. Itu perwujudannya tapi Nada ngeliat sendiri? Apa ya? Perwujudannya dikelilingi gitu, kayak dilingkarin gitu. Dilingkari sama makhluk halus. situ ya? Makhluk situ.
Tapi temen ada yang bertiga ini nggak sadar? Apa Sadar, gimana? mereka sadar. Mereka juga sadar? Mereka juga ngedengerin. Kok tenda kita bisik banget ya? Kayak ada semacam obrolan lah ya di luar tenda? Ya, kayak ketawa-tawa nyaring gitu. Si nyamuk. Ketawa-tawa nyaring-nyaring gitu sih, Kak. Tadi Nada juga sempat bilang kalau Nada ini ketemu makhluk yang wujudnya itu hampir setara sama pohon kelapa belakang sini ya? Segitu. Segitu. Dia tuh stay di Sundang Derajat itu. Di batu itu? Di batu itu. Tapi dia nggak ganggu? Tapi dia nggak ganggu, baik sih orang. Cuma ngeliat aja gitu? Ngeliat aja. Iya. Kayak ngeliatin kayak, ya contohnya kayak kita ngeliat, kayak aku ngeliat kakak gini. Gitu. Gitu, kayak aku ngeliat kakak. Oke. Dan akhirnya di pagi hari nih, temen lu berdua memutuskan untuk summit dan satu orang temen lu ini ada yang sakit ya? Ada yang sakit. Akhirnya lu memutuskan buat ya udah gue usah summit nih buat ngerawat dia aja. Iya, buat ngerawat dia. Dan juga nanti ketika temen lu pulang ketika temen lu turun summit baru langsung makan nih. Iya, langsung makan. Aku masak loh. Wah. Masak cak kangkung sama tempe goreng sama nugget. Dan nasinya nggak enak, keras. Gimana sih cara masak nasi yang enak? Kasih tahu dong, komen di bawah ya. Gak usah kasih tau semua, gue juga bisa. Bisa. Nanti sama Abang Mang aja ya. Iya. Dan akhirnya Nada ini nggak sempet muncak nih, nggak sampai puncak laut. Sebenarnya sih kayak ya mau gimana, Kak? Aku pedulin temanku sih. Maksudnya kita bisa muncak tuh kapan aja sih. Karena gunung nggak kemana-mana, kalau nggak lari kemana-mana dia stay di sana. Tapi ada keinginan lagi nggak buat ke laut? Kalau ada yang ngajak mau. Sama Bang Mang yang mau? Mau, gendong ya? Jangan gendong dong. Oke nih, hingga singkat cerita teman lu berdua turun dan lu berkemas nih ya. Nah, setelah jalan tadi gue sempat dengar dari pos 4 ini lu ngelihat pendaki yang hilang. Iya, berinisial A. Kita tahu A ya. Bahwa saja di tahun itu emang. Tapi jujur, aku tuh nggak tahu si A itu siapa. Jadi aku bilang ke temanku Adi ini, ada nggak sih pendaki yang hilang namanya A gitu, aku bilang gitu. Kok lu tahu? Kata dia gitu kan. Enggak, gue lihat dia. Tapi sempat berinteraksi nggak sama si A ini? Enggak, jadi dia kayak ngeliatin aja gitu. Terus aku berhenti, aku minta temanku untuk berhenti, kita doain A. Dan setelah didoakan dia pun menghilang. Dia pun pergi. Dan nggak cuma di situ aja nih. Tadi sempat bilang nemuin ular yang kayak di stasiun TV lah ya, nggak usah kita sebut. Itu yang ngeliat cuma Nada sendiri? Aku sendiri. Oke. Tapi temanku merinding semua di situ. Aku bilang berhenti karena ada yang mau lewat, aku bilang gitu kan. Ukurannya cukup gede kah apa biasa? Gimana? Besar, kayak tebel gitu sih, Kak. Ya ular-ular kayak siluman gitu sih. Kayak ular-ular kayak lewat tapi besar sih, ular besar. Lewat gitu dari ranting pohon tapi ke jalan gitu, tapi langsung ke pohon gitu. Dan yang melihat cuma Nada? 3 orang temennya nggak ada yang lihat? Nggak lihat. Fix. Dan mereka merinding sih. Dan pada berhenti juga. Dan gak lama setelah itu sempat melihat nenek-nenek. Iya, nenek pakai tongkat, kelihatannya lesuh, tapi nggak aneh-aneh sih. Maksudnya bukan nggak aneh-aneh sih. Jadi nggak ada yang apa ya, jatuhnya susah ngomong itu, kayak kitanya juga dia nggak ngeganggu kita sih. Jadi aku ngeliat nenek-nenek itu dia nggak ngeganggu kita. Dan Nada pun nggak berinteraksi kan? Nggak berinteraksi sama nenek itu. Ada yang batuk kan? Sakit tinggal. Nggak lama setelah itu pas di pos 3 tadi ya sempat bilang kalau Nada ini mendengar lah ya kereta kencana. Tahu biasa suara kuda lah ya. Suara kuda. Itu jelas banget kan? Jelas banget suara kuda itu. Dan yang mendengar cuma Nada doang sendiri. Dan cuma aku. Tapi yang temanku adalah orang Papua ini, tapi dia kuliah di Jogja. Kan kita nih setelah dari base camp, kita kan turun nih, sudah sampai base camp, kita cerita-cerita dong. Adalah di suatu base camp di daerah Jogja. Dan dia tuh bisa mendengar, bukan bisa mendengar sih, maaf salah, kayak bisa ngerasain. Dan mungkin dia juga nggak mau bilang ke aku.
Jadinya setelah aku cerita semuanya dan dia mengatakan aku juga sama kayak kamu. Maksudnya kayak aku juga sama kayak ngerasain kamu, tapi bedanya kalau kamu bisa ngelihat, bisa berinteraksi, kalau aku enggak. Jadi aku cuma bisa ngerasain. Gitu. Nah, ada yang lucu nih setelah turun nih ya. Kendaraan motor ya? Kendaraan motor. Kendaraan motornya dibocorin nih sama penghuni base camp. Bukan orang ya guys. Bukan orang ya, bukan tapi orang. makhluk yang ada di base camp. Ya. Jahil sih. Mungkin karena dia ngelihat temannya kencing gak disiram kali mungkin. Iya, kayaknya kencing gak disiram deh. Soalnya situasinya udah malam banget. Dan akhirnya lu dan teman lu bisa kembali ke rumah dengan selamat. Balik ke rumah dengan selamat. Oke, gokil banget. Itu sih yang terpenting. Jadi kita nggak boleh egois kalau misalkan kita melihat teman kita ada yang sakit, kita pengen banget nih ke puncak, tenang, gunung nggak akan lari kemana-mana. Next baru kita kesana lagi. Deal. Oke. Oke Ninat, sebelum kita mengakhiri video pada kali ini, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Kalau pesan-pesan aku sama kayak hal yang kayak waktu aku pernah podcast juga, untuk semuanya dan terutama untuk saya juga. Kalau misalkan kita berada dimanapun, kita tuh harus menjaga sopan santun, etika dan attitude. Karena gimana pun kita nggak ada yang tahu yang namanya sial. Benar. Jatuhnya sial kak, ya nggak sih? Karena kecerobohan juga sih, karena kayak kecerobohan kita juga itu kan bisa dinamakan dengan sial. Pokoknya kita juga harus berhati-hati, jangan lupa berdoa, dan terutama izin sih dari orang tua, itu sangat penting. Dan kita tuh juga nggak boleh egois lah sama tim sendiri, karena mau gimana pun kita naik harus berempat. Kayak tim aku nih, aku naik waktu ke laut berempat, ya teman juga harus berempat. Benar. Gitu. Jadi nggak boleh ada yang namanya berkurang. Kalau misalkan kita melihat temen yang sakit, ya kita nggak boleh ninggalin. Kayak gimana pun kita juga jatuhnya ya tim lah kak. Jadi kita harus kayak ngerawat juga. Benar. Nungguin lah intinya. Jadi kita nggak boleh ngebiarin teman kita sakit sendirian. Kita harus ngejaga gitu. Itu yang terutama sih. Udah. Nah, sedikit gue mau menambahkan sini ya. Tadi bener apa kata Nada, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga. Enggak cuma di gunung nih, di kantor, di tempat bermain, di tempat pangkalan ya juga ya. Pangkalan apa? Pangkalan ya pokoknya tempat kerjaan lah, pangkalan gitu ya. Baik. Attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga agar kehidupan kita semua bisa tentram, damai dan sentosa gitu ya. Oke nih, mungkin itu aja kali ya perbincangan kita malam ini ya. Guys, setuju nggak kalau misalkan aku mendaki ke Gunung Salak di vlogin sama mereka? Sama tim besok pagi ya? Iya. Boleh. Boleh nggak sih? Boleh. Ya nggak sih kak? Nanti di komen aja ya. Kalau misalnya setuju, aku mendaki ke Gunung Salak, terus di vlogin, kita mencari hal-hal yang mistis di sana. Oke. Kayaknya boleh juga nih coba. Keringetan. Kayaknya boleh juga ya. Nanti kita coba ya. Kita omongin aja. Kita atur schedule, berangkat lah ya. Berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat Nada pada malam ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang buruknya. Nah, gue Bang Mange dan Nada ya. Nada the Explorer. Kita berdua pamit undur diri nih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.